Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januba Semafandawani dengan NIM 2221010-822. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar behaviorisme. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Contohnya itu seperti seorang guru memberikan materi seperti materi tentang tingkah laku dah. Nah, itu mahasiswanya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baru itu behaviorisme. Pendidikan behaviorisme merupakan kunci dalam mengembangkan keterampilan dasar-dasar dan pemahaman dalam semua bidang subjek. Ada ahli yang menyebutkan bahwa teori belajar behavioristik adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Teori belajar behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu 1. Perubahan tingkah laku yang dapat dilihat. 2. Hasil belajar diperoleh dari proses penguatan atas respon yang muncul. Salah satu teori belajar behavioristik adalah teori classical conditioning dari Pavlov yang didasarkan pada reaksi sistem tak terkondisi dalam diri seseorang serta gerak refleks setelah menerima stimulus. Menurut Pavlov, penguatan berperan penting dalam mengkondisikan munculnya respon yang diharapkan. Jika penguatan tidak dimunculkan dan stimulus hanya bekerja atau ditampilkan sendiri, maka respon terkondisi akan menurun. Behaviorisme dari Watson menyatakan bahwa stimulus dan respon yang menjadi konsep dasar dalam perilaku. Dari perilaku haruslah berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Dalam hal proses pembelajaran, proses cenderung pasif berkenaan dengan teori behaviorisme. Perkenalkan, nama saya Frentia Hirlianti dengan NIM 2221010-819. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme mempunyai beberapa ciri-ciri yang mempermudah kita untuk mengenalinya. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau yang biasa disebut dengan elementaristik. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Yang keempat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang ketujuh, ciri khusus dalam memecahkan masalah, yaitu dengan mencoba dan gagal atau yang disebut dengan trial and error. Perkenalkan, nama saya Dini Ayu Najah dengan NIM 2221010800013. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi teori behaviorisme terhadap pendidikan. Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Teori ini disebut juga dengan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Timbulnya aliran ini disebabkan oleh adanya rasa tidak puas terhadap teori psikologi daya dan teori mental state. Hal ini karena aliran-aliran terdahulu hanya menekankan pada segi kesadaran saja. Aliran terdahulu berpendapat bahwa badan adalah sistem sekunder, padahal badan itu sendiri adalah menjadi titik tolak. Nah, teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku yang diamati. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Proses terjadinya antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima harus dapat diamati dan diukur. Nah, belajar ini adalah salah satu upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya.
Behaviorisme itu adalah aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti bakat, minat, perasaan individu, dan kegiatan belajar. Nah, peristiwa belajar semata-mata dilakukan dengan melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang disukai individu. Para ahli behaviorisme berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman itu sendiri. Yang terakhir yaitu implikasi teori belajar behaviorisme terhadap pembelajaran. Kurikulum yang berbasis behaviorisme tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan terhadap pendidikan nasional, terlebih lagi dalam pendidikan dewasa. Namun, teknik ini dapat diterapkan untuk metode belajar bagi anak yang belum dewasa, karena hasilnya cenderung mengesampingkan aspek-aspek potensial dan kemampuan manusia yang dilahirkan. Contoh aplikasi atau penerapan teori ini menurut Pavlov yaitu guru pada awal pembelajaran memberikan sifat ramah, menunjukkan sifat ramah atau memberikan pujian terhadap siswanya, sehingga para murid merasa terkesan dengan sikap yang ditujukan oleh gurunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.